Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Ashogi seri ke-203, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya Dewi Tanilasari sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali di layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan Dokter Objin yang ikut serta dan update ilmu di Ashogi dari minggu ke minggunya. Dalam 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik, yaitu kanker ovarium usia muda, dari fertility sparing hingga terapi target, PARP hingga kombinasi baru. Saat ini sudah bergabung moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Irawan Sastradinata, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Selamat sore, dokter. Selamat Baiklah, sore, apakah suara saya cukup jelas? eh, terdengar jelas, dokter. Kemudian sore hari ini kita memiliki dua narasumber. Yang pertama adalah dengan Dr. Widiotini Lestari Hanafi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Selamat sore, dokter. Sore, Rita. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Muhammad Nailul Fahmi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Dewita Nilasari. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi ASOGI ke-203. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara ini dari minggu ke minggunya. Kami ingatkan untuk mengakses pelataran sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A setelah kami sediakan. Baiklah, untuk yang pertama, kita simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kepada Dr. Tovan dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Dewita. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dokter? Ya, oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Dokter sekalian sejawat dimanapun berada. Senang sekali, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di uh, momen yang luar biasa yang kita nantikan setiap pekannya, gitu ya. Jadi di sini tentu kapasitas saya adalah mewakili Bapak Ketua Umum kita, Dr. Brahmana yang saat ini titip salam kembali ya, karena beliau saat ini ada tindakan yang tidak bisa ditinggalkan. Salam hormat dan salam sehat untuk sejawat sekalian. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar sampai Asogi seri ke-203 ya, luar biasa ya, kita selenggarakan Asogi ini sejak Desember 2021 dan saat ini sudah lebih dari 200 seri ya, Dr. Irawan, Dr. Fahmi, Dr. Winnie, ini alhamdulillah dari seluruh wilayah Indonesia ya, dari Sumatera, Palembang, dari Jogja dan dari Jakarta, dari Darmais ya. Jadi memang kita mengusung tema itu kayaknya nggak ada habis-habisnya nih, alhamdulillah Pak Ketum luar biasa ya, setiap punya tema yang rasanya tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya ya. Jadi saat ini kita mengusung adalah kanker ovarium ya, kanker ovarium yaitu pada fertility sparing pada usia muda, kemudian juga bagaimana terapi target, PARP inhibitor kombinasinya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kemajuan-kemajuan yang sudah ada di dunia ya. Tentu di sini pakar-pakar sudah siap ya membagikan atau
memberikan sedekah ilmunya kepada kita semua ya. Jadi saya pastinya tidak akan berpanjang-panjang ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi kita bersama ya, tentu untuk meningkatkan minimal ya PFS atau PDS ya, PDS dari varian cancer yang kita tahu fatality rate-nya paling luar biasa ya. Dalam waktu 25 tahun terakhir bahkan overall survival-nya tidak beranjak dari sekitar 35-40% saja ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi dan juga bermanfaat untuk pasien-pasien kita semua. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas supportif dari semuanya ya. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Taufan yang sudah berkenan untuk membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Baik, selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Dr. Irawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Ketua Sekjen ya, OGI, Ibu Dr. Topan, Associate Professor ya. Dan para narasumber kita, Dr. Widiodini Lestari dan Dr. Muhammad Nailul Fahmi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, wa syukurillah. Pada sore ini kita sama-sama akan mengikuti acara ASFOGI yang ke-203 dengan topik yang sangat tepat saya rasa, yakni kanker ovarium usia muda dari fertility sparring hingga terapi target PARP kombinasi terbaru. Dan pembicaranya lebih tepat sekali tentu Pusat Fertilitas di Jogja, Dr. Muhammad Nailul Fahmi, SPOG Spesialis Onkologi. Ya, dan ini cukup mumpuni, dan Dr. Widio ini tentu pusat targeted terapi di Indonesia, Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan untuk menyingkat waktu, mungkin saya persilakan kepada Dr. Winnie dulu ya. Ya, untuk menyajikan atau menyampaikan kisi-kisi lah ya, kalau dibilang ini tip and trick tentu bagaimana kita menentukan pasien-pasien yang akan kita target terapi, kemudian berapa lama, dan bagaimana untuk manajemen efisiensi biaya pada pasien-pasien dengan kanker ovarium usia muda. Pada Dr. Widiodini, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Dokter Irawan. Kemudian selamat sore Dokter Fahmi, Dokter Tovan sebagai Sekjen Hogi, Dokter Dewita. Sore ini kami berdua diberi tugas nih untuk menyampaikan kanker ovarium usia muda supaya lebih pembahasannya biar mudah. Jadi kita bagi dua nih dengan Dokter Fahmi. Jadi saya akan menyampaikan kanker ovarium usia muda dengan fertility sparing. Nanti Dokter Fahmi akan menyampaikan untuk terapi targetnya. Ya, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Cukup bagus, terlihat Ya. jelas. Ya, oke, saya cepat saja karena kayaknya juga topiknya mungkin juga mungkin refreshing ya untuk beberapa atau mostly yang sudah pernah atau sering menyaksikan atau mengikuti ASHOGI. Ya, jadi mungkin secara epidemiologi kita tahu bahwa kanker ovarium itu juga masih cukup banyak di di kita ya di Indonesia, selain payudara dan serviks
Sehingga apa namanya, apalagi mereka datang juga dalam keadaan atau kondisi dengan stadium lanjut. Dan datanya juga selain usia muda juga didapatkan juga usia yang lanjut. Nah, permasalahannya adalah pada pasien-pasien yang usia muda, bahkan kadang belum punya anak, atau bahkan usia mudanya ini kadang-kadang juga anak-anak ya, sering juga dijumpai pada anak-anak, kemudian juga remaja, sehingga problematik yang didapatkan adalah bagaimana misalnya mempertahankan untuk kemampuan fertilitasnya di masa yang akan datang. Jadi sedikit untuk dari patologi anatominya, memang kita mendapatkan beberapa tipe pada kanker ovarium, baik dari tipe 1 maupun tipe 2. Tipe 1 mungkin ada yang tipe endometrioid, clear cell, low grade, mucinous, seromucous karsinoma. Sedangkan tipe 2 mungkin kita dapatkan high grade serous carcinosarcoma dan undifferentiated carcinoma. Di mana pada tipe 1 dan tipe 2 mungkin kalau dilihat dari progresivitas ya, jadi pertumbuhannya, kemudian P53 mutasi, kemudian germline, mutasi BRCA, itu mungkin memang berbeda antara tipe 1 dengan tipe 2, di mana tipe 2 memang lebih agresif dibandingkan dengan tipe 1. Selain epitelial, juga kita temukan germ cell tumor ya, yang memang banyak ditemukan pada usia muda, misalnya seperti teratoma, baik matur maupun imatur, atau yang matur juga kita dapatkan kondisi dengan malignant transformasi. Kemudian ada monodermal atau dysgerminoma, yolk sac, embryonal karsinoma, koriokarsinoma ya. Yang terpenting adalah mungkin sebelum dilakukan tindakan selanjutnya pasti adalah imaging. Nah, imaging pada sejawat obstetri ginekologi yang paling sering kita lakukan adalah USG. Dari USG itu kita akan dapatkan gambaran bagaimana kista ovarium atau tumor ovarium tersebut. Mungkin bisa kita lakukan dengan penilaian iota ya, atau misalnya apabila di center ataupun rumah sakit kita bekerja sudah ada CT scan ataupun MRI, mungkin dapat dipertajam untuk penilaian keganasan atau sifat daripada kista atau tumor ovarium dengan menggunakan CT scan. Dan tambahannya adalah penilaian dari serum tumor marker yang sesuai dengan gambaran kista atau ovarium tersebut. Jadi misalnya kalau yang epitelial atau yang kistik ya, kistik dengan CA125, sedangkan untuk yang tumor ovarium padat mungkin lebih ke arah AFP, LDH, atau curiga musin misalnya dengan CA199. Ya, ini beberapa gambaran apa namanya imaging yang mungkin sering ditemukan di praktek sehari-hari. Ada yang folikel ataupun juga kista hemoragik ya. Kemudian misalnya endometrioma ya, dan kita melihat gambaran dari color Doppler yang bisa menentukan sifat ataupun penilaian dari resiko keganasan pada kista ovarium tersebut. Nah, ini adalah sedikit aja untuk staging dari Vigo pada ovarium, tuba maupun peritoneal cancer.
yang apa namanya kita bedakan dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, di mana untuk fertility sparing pada tindakan pembedahan sangat penting karena untuk dilakukan tindakan pembedahan fertility sparing terutama adalah menyangkut pada stadium 1. Sedangkan untuk stadium 2 atau stadium 3 bahkan untuk yang tipe epitelial ya itu memang akan sangat sulit untuk dilakukan fertility sparing mengingat untuk apa namanya overall survival ataupun progression free disease survival dari kasus-kasusnya. Nah, untuk yang ovarium preservation ya, misalnya untuk borderline tumor untuk stoma stadium, kemudian germ cell tumor, kemudian granulosa sel tumor stadium 1A, 1C, atau Sertoli Leydig cell well dan moderate diferensiasi 1A, ataupun juga low grade serous endometrioid karsinoma stadium 1A, 1C1, atau high grade serous stadium 1A, mucinous 1A, 1C1, ya, mucinous infiltratif stadium 1A, maupun clear cell ya, clear cell stadium 1A, 1C1 masih dapat dipertimbangkan untuk dilakukan fertility sparing. Kemudian dari NCCN guideline itu juga untuk yang stadium 1A, 1B ya dengan fertility masih diinginkan masih dapat dilakukan tindakan pembedahan dengan mempertahankan rahim atau uterus dan ovarium yang kontralateral. Bahkan ini untuk yang 1B pun apabila dilakukan BSO ya uterusnya tetap dipertahankan, tapi memang pada akhirnya untuk kemudian pada kehamilan memang harus dilakukan donasi ovum ya. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan tadi tipe-tipe dari apa namanya patologi anatominya, kemudian juga dilihat dari imaging ya, iota ataupun juga tumor marker. Kemudian tindakan pembedahan yaitu dengan konservatif surgical staging dengan unilateral salpingo-oophorectomy. Disarankan untuk pada saat dilakukan tindakan pembedahan jangan sampai terjadi ruptur ya. Sehingga kalau misalnya memang dia stadiumnya 1A ya tetap 1A. Di sini dari salah satu jurnal memang tidak diwajibkan untuk melakukan biopsi pada ovarium kontralateral jika secara klinis tidak didapatkan adanya kecurigaan ya, kecuali ada kecurigaan misalnya adanya kontralateral tumor ya, maka dapat dilakukan biopsi atau mungkin juga wedge eksisi. Lalu mungkin juga dilakukan kriopreservasi pada jaringan tisu ovarium tersebut. Ya ini kalau surgical stagingnya itu apa saja. Jadi surgical staging dilakukan memang pada surgical staging prosedur adalah hysterectomy, salpingo-oophorectomy, kemudian peritoneal washing, lymphadenectomy ya, kemudian multiple biopsi ya dan omentektomi. Nah, pada tindakan fertility sparing tentu saja tidak dilakukan hysterectomy dan tidak dilakukan tindakan salpingo-oophorectomy kontralateral. Ya, bagaimana dengan follow up? Saya ambil dari ESGO rekomendasi, direkomendasi untuk follow up pada 2 tahun pertama tiap 3-4 bulan, dan sampai tahun kelima itu 6 bulan ya. Kemudian setiap saat dilakukan tindakan follow up dengan CT ataupun MRI, ataupun juga dengan pengukuran CA125.
PET CT hanya diindikasikan apabila didapatkan kecurigaan, jadi tidak direkomendasikan secara rutin. Kemudian bila didapatkan pada future terjadi kehamilan, maka USG juga dilakukan dengan juga melakukan penilaian ada tidaknya residif dan follow up tumor marker juga. Kemudian bagaimana apabila ternyata sudah cukup anak ya? Memang di sini untuk rutin dilakukan complete surgical staging hanya pada yang didapatkan family history genetic high risk epithelial ovarian tumor. Jadi secara tidak setiap kasus dilakukan rutin complete surgical staging setelah cukup anak. Jadi hanya case by case. Dan apalagi untuk yang riwayat germ cell tumor. Ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa pasien kanker ovarium dengan usia muda masih mempertahankan fertilitas tetap dapat dilakukan tindakan pembedahan dengan konservatif surgical staging dan pada kondisi stadium tertentu yaitu terutama stadium 1A, 1C1 pada beberapa tipe histologi tertentu follow up terutama adalah pada 2 tahun pertama setiap 3 bulan dan sampai tahun ke-5 itu 6 bulan sekali dan sampai tahun ke-10 itu setahun sekali. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Fahmi yang akan menyampaikan tentang pemeriksaan molekuler ya. Silakan. Saya kembalikan ke Dr. Irawan. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Winnie sudah banyak menjelaskan tentang dasar diagnostik, pemilihan tindakan operatif. Tapi yang namanya keganasan dalam ginekologi itu kan memang selalu kita melakukan beberapa kombinasi pengobatan yang terbaik dengan memilih keputusan efektivitas atau survival yang terbaik dengan komplikasi paling minim dan tentu unlimited untuk budget ya, itu yang paling utama. Jadi kalau pengobatan psikologi dengan limited budget sih memang saat ini masih menjadi kendala, dan the next generation daripada pengobatan ini kan targeted terapi sebetulnya, walaupun saat ini di dalam protokol-protokol belum menjadi bagian suatu standar pengobatan, tapi targeted terapi di keganasan ya teman-teman di bagian lain seperti kanker paru, payudara sih kayaknya sih sudah menjadi pilihan utama. Saya juga bingung kenapa di ginekologi belum ya. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan berikut dari Dr. Fahmi akan membuka wawasan kita bahwa sebetulnya untuk yang usia muda ini sebetulnya targeted terapi apalagi berhubungan dengan ovarium dan endometrium ya. Kalau cervix mungkin ya setuju ya, nggak perlu targeted terapi, tapi kalau endometrium ovarium ini kayaknya masa depannya adalah masa depan targeted terapi. Silakan Dr. Fahmi untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih Dr. Irawan Satradinata, SPOG Subspesialis Onkologi. Izin saya share screen nih, Dokter. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya di sini akan overlap sama Dr. Winnie. Nanti mungkin Dr. Winnie juga bisa menambahkan mengenai terapi target ya. Jadi diberikan judul mengenai usia muda. Jadi usia muda itu mungkin kita mikirnya macam-macam nih. Insidensi di usia muda itu seperti apa, fertilitasnya seperti apa, apakah ada perbedaan perilaku biologis, tata laksananya termasuk kemo, kemudian termasuk targeted terapi, outcome-nya seperti apa.
Kalau kita lihat tadi sudah banyak disampaikan Dokter Widyorini, ini insidensi di usia muda. Ternyata kalau kita mendefinisikan usia muda di bawah 44 tahun, ini total dari kejadian atau insidensi kanker ovarium itu 13,9% di bawah 44 tahun. Kemudian kalau kita mengambil range 20 sampai 44 tahun, insidensinya 12,4%. Nah, ini untuk seluruh total, jadi ini yang lingkaran ini adalah total dari pasien kanker ovarium, baik itu epitel maupun non-epitel. Ini kalau kita lihat di usia muda 5% nih. Jadi usia 18 sampai 30 tahun itu 5%. Dan dari 5% itu 0,5 atau 10% diantaranya carrier dari germline pathogenic varian. Jadi ada kelainan genetiknya gitu ya. Kelainan genetik maksudnya ada perubahan predisposisi genetik seperti mutasi pada BRCA ataupun pada MMR defisiensi. Untuk histologinya tadi sudah juga disebutkan oleh Dr. Joni bahwa paling banyak ini germ cell ya kalau pada usia yang masih muda 18 sampai 40 tahun. Kalau keseluruhan histologi epitel itu usia muda di 25% dibanding yang dewasa maupun yang sudah lanjut ya, sudah di atas 60 tahun. Kemudian di sex code stromal itu 45%. Ini terapi yang sudah ada selama ini, yaitu surgery, kemoterapi, kemudian targeted terapi, dan imunoterapi. Nah, untuk usia muda tadi juga sudah dijelaskan, fertility sparing surgery, kemudian nantinya akan kemo, misalkan kemo apa yang low gonadotoxic, kemudian targeted terapi, ini PARP inhibitor apakah boleh, kemudian imunoterapi, anti-angiogenik apakah juga boleh. Kalau kita lihat fertility sparing surgery tadi sudah dijelaskan juga, intinya tuh kalau dari definisi Esre Esgo itu uterusnya masih dipreservasi gitu ya. Kemudian setidaknya ada sebagian dari satu ovarium yang dipreservasi juga dengan tujuan untuk mencapai kehamilan. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fiorini, dari epitel maupun non-epitel ataupun borderline ini dari histopatologinya, kemudian dari gradingnya, kemudian dari stadiumnya. Jadi 3 hal yang diperhatikan pada indikasi fertility sparing surgery itu tipe histonya, kemudian grading dan stadiumnya. Kalau kita lihat yang boleh semua nih, boleh semua stadium itu borderline ovarian tumor ini yang pertama. Kemudian germ cell itu juga boleh semua di fertility sparing surgery. Sedangkan yang lain itu case by case, tapi 1A semua boleh kecuali yang small cell carcinoma dan sertolilaidic sel tumor ini kalau dari guideline ESGO ESRE 2024 masih unfavorable outcome-nya. Nah, jadi seperti apa langkahnya kalau kita menemukan pasien dengan usia muda, tentu saja itu pasti pengennya pasien pengen fertility preservation ya, kalau bisa kan gitu. Ataupun kalau kita ketemu pasien dengan riwayat high risk genetic predisposisi, maka kita sebagai onkolog, gynae onkologi tetap harus konsul ke SBOG cover. Nanti akan dilakukan mungkin evaluasi fungsi ovariumnya melalui serum AMH atau antral follicle count. Kemudian nanti baru kita setelah itu perencanaan untuk fertility sparing surgery-nya seperti apa. Kemudian dilakukan penentuan diagnosis dan staging. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa tindakan surgery, bisa komprehensif, surgical staging, bisa salpingo-oophorectomy, bisa kistektomi, ya tergantung dari histo-PA dan stagingnya. Nah, kapan dilakukan kistektomi? Pada seros dan seromusinous borderline ovarian tumor. Yang lain tidak masuk karena outcome onkologinya sangat berisiko gitu. Tapi dengan catatan bahwa borderline ovarian tumor kalau dilakukan kistektomi itu ada resiko rekurensi sebesar 30%. Ini juga tadi mungkin sudah disinggung ya, kapan konsepsi setelah fertility sparing surgery, kapan kalau BOT boleh langsung.
Tapi kalau epithelial ovarian cancer 1 tahun setelah selesai terapi, kalau non epitel 6 bulan setelah selesai. Kemudian apabila pasien belum merencanakan untuk hamil, maka dilakukan oocyte atau embryo freezing. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Widyorini. Ini juga sudah. Kemudian kemoterapi. Jika pada akhirnya nanti dilakukan kemoterapi karena indikasi stadiumnya di atas 1A, kemudian tipe-tipe selnya, tipe histologinya mungkin yang high grade atau clear cell dan lain sebagainya yang mengindikasikan kemo, maka ada beberapa kemoterapi. Kalau kita lihat dari fertility ESRE guideline di 2020, itu agen kemoterapi Pakli, kemudian taksan ya, taksan, kemudian karboplatin, itu memang kalau dari bukti itu masih belum belum ini ya, belum dapat dinilai tingkat gonadotoksisitasnya gitu. Jadi kalau kita perhatikan ini unknown risk, ini paling bawah, ini ada platinum dan taksan di situ. Jadi letaknya di situ. Kalau BEP ini low risk untuk terjadinya gonadotoksik. Yang high risk itu seperti siklofosfamid, kemudian juga ada CHOP ini ya, CHOP yang sering digunakan oleh digesti. Kemudian kalau BEP tadi masih low risk dan GnRH ataupun namoximab ini very low. Kemudian yang sering kita gunakan itu masih unknown gitu ya. Jadi yang low risk itu BEP ataupun etoposide cisplatin bleomycin etoposide ini. Kemudian yang masih unknown itu tadi Pakli karbo. Kemudian untuk pilihan regimen kemoterapi pada malignant ovarian germ cell tumor ini masih ke BEP ya. Kalau kita lihat biasanya memang terjadi pada usia muda di kurang dari 40 tahun dan BEP yang diberikan itu memang kalau di guideline 3 kali untuk yang low risk intermediate disease, kemudian 4 siklus untuk yang high risk. Nah ini kemudian untuk selanjutnya di targeted terapi, jadi memang karena ini dasar kenapa diberikan, jadi memang kekambuhannya itu semakin, kekambuhan pertama mungkin sekitar 18 bulan ya, kemudian kekambuhan kedua akan semakin sempit, kekambuhan ketiga dan seterusnya akan semakin sempit, semakin cepat gitu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan bahwa surgery, kemudian kemoterapi masih ada kelemahan sehingga membutuhkan targeted terapi. Nah, ini yang sudah beredar di pasaran, PARP inhibitor, olaparib, niraparib, lucaparib. Ini ketika kita melihat epidemiologinya, ternyata dari semua pasien kanker ovarium itu 75%-nya BRCA-nya wild type. Sedangkan yang mutasi itu 25% dari keseluruhan. 25% itu 18%-nya germline, 7%-nya somatik. Untuk PARP inhibitor sendiri, ternyata cara kerjanya, kalau kita lihat DNA, kerusakan DNA itu bisa single strand break maupun double ya strand break gitu. Untuk yang single tuh yang memperbaiki namanya PARPTO atau PARP inhibitor gitu ya. Kemudian untuk yang double strand break yang memperbaiki salah satunya adalah gen BRCA ini. Nah, kalau gen BRCA ini terjadi mutasi, maka dia tidak bisa memperbaiki, akhirnya selnya mati gitu. Nah, kemudian BRCA ini merupakan protein yang krusial ya untuk HRD tadi, memperbaiki double strand break. Kemudian mutasinya, mutasi BRCA ini termasuk dalam homolog rekombinan defisiensi. Nah, PARP tadi perannya memperbaiki single strand break sehingga kalau dia gagal memperbaiki akan menjadi double strand break. Sehingga PARP inhibitor ini bekerja untuk menghambat enzim PARP tadi. Untuk indikasinya sendiri apa? Indikasinya sebagai maintenance terapi saat ini yang sudah di-approve oleh NCCN, ESMO, itu indikasinya first line maintenance untuk pada pasien-pasien advanced ovarian cancer stadium 3, stadium 4 yang mempunyai mutasi di germline maupun somatik. Jadi bisa di ovarian cancer, tubal cancer, peritoneal cancer gitu.
Kemudian juga bisa komplit maupun partial respon terhadap platinum. Jadi ketika kambuh, kemudian dia komplit atau partial respon setelah diberikan first line, maka boleh diberikan indikasi PARP inhibitor. Tapi harus ada tesnya dulu, yaitu tes HRD ataupun tes BRCA. Untuk tes HRD sendiri jika positif, maka guideline-nya menurut studi dari Paula itu ditambahkan kombinasi bevacizumab. Jadi ini studi tentang PARP inhibitor ada dua, sebenarnya banyak sekali, tapi yang terkenal ini yang single sama yang kombinasi. Jadi yang single itu pada pasien pada studi Solo 1, kemudian yang kombinasi ini pada studi Paula. Untuk pada studi Solo 1 ini pasien dengan kanker ovarium stage 3 atau 4, kemudian high grade serous endometrioid atau endometrioid yang high grade juga, dan ada germline atau somatic BRCA mutasi. ECOG-nya 0 sampai 1, kemudian dilakukan cytoreductive surgery. Nah, ini dirandomisasi menjadi dua grup, olaparib dan placebo, di mana hasilnya olaparib itu median progression-free survival-nya lebih tinggi, yaitu jaraknya 42 bulan, jadi lebih tinggi 48%, sedangkan yang placebo 21%. Artinya olaparib bisa memperpanjang PFS. Kemudian untuk yang kombinasi yaitu dengan bevacizumab, indikasinya apa? Yaitu indikasinya kalau tadi sama ya, Vigo stage 3-4, kemudian eh, ovarian cancer serous, tambahannya adalah kalau HRD-nya positif ya, HRD-nya positif tadi yang BRCA mutasi di BRCA gitu. Tapi kalau yang di Paula ini yang HRD-nya positif, kemudian juga ada ini yang sama, hampir sama seperti tadi. Nah, ini dirandomisasi menjadi dua grup, yang satunya ditambah olaparib bevacizumab, kemudian grup yang satunya placebo. Ternyata dari sini ditemukan bahwa PFS-nya lebih bagus pada yang olaparib tambah bevacizumab, kombinasi bevacizumab dibandingkan placebo, 66% versus 29%. Ini studi yang lain, Prima ini niraparib ya, kemudian Athena, dan ini yang lain dari olaparib PARP inhibitor yang lain. Ini studinya niraparib, rucaparib, olaparib. Itu untuk PARP inhibitor. Kemudian untuk imunoterapi ini tidak, kalau imunoterapi ini tidak ada yang tidak ada yang bermakna di ovarium cancer. Gitu. Kemudian yang terakhir bevacizumab. Bevacizumab ini bekerja memblokir jalur VEGF. Nah, ini sehingga pertumbuhan tumor terhambat dengan vaskularisasi tumornya itu juga terhambat. Nah, ini ternyata untuk usia muda ini masih ini ya agak diragukan, agak kurang bagus karena ini akan menghambat juga vaskular ke folikel-folikel gitu. Jadi ini kalau kita mau memakai bevacizumab sebaiknya dilakukan oocyte preservation dulu gitu. Sedangkan indikasi bevacizumab itu first line terapi pada advanced ovarian cancer, baik yang sensitif. Kemudian terapi juga untuk yang sensitif, recurrent yang sensitif platinum, dan recurrent yang resisten platinum. Ini untuk studinya dari ICON 7, bahwa uji klinis fase 3 ICON 7 menunjukkan PFS pada bevacizumab meningkat dibanding dengan kelompok yang standar. Jadi OS-nya juga memanjang secara signifikan. Kemudian studi yang lain, ini studi GOG 218, bevacizumab dapat meningkatkan survival pasien yang memiliki sensitivitas yang buruk terhadap kemoterapi. PFS-nya meningkat sekitar 4 bulan pada pasien advanced stage. Kemudian untuk outcome-nya sendiri seperti apa, fertility sparing surgery, kalau kita lihat outcome fertilitasnya cukup baik ya. Ada dari satu penelitian, ini Smaldon, ada 23 kehamilan dari 161, kemudian live birth-nya ada 18. Kemudian rekurensinya bervariasi, PARP itu 5%, kemudian Pentivecna ini 11%. Take home message-nya,
Pada pasien kanker ovarium usia muda, kolaborasi antara onkologi dan KAFER sebelum memulai treatment menjadi kunci dalam upaya fertility preservation. Kemudian FSS menjadi pilihan terapi yang dapat diberikan dengan indikasi staging dan histopatologi, stadium dan histopatologi. Kemudian BEP merupakan regimen kemoterapi yang low gonadotoxic yang direkomendasikan pada pasien non AOC dan malignant ovarian germ cell tumor. Kemudian targeted terapi dengan PARP inhibitor direkomendasikan sebagai first line pada pasien dengan germline somatic BRCA mutation. Terima kasih, dokter. Saya kembalikan ke dokter Irawan. Ya, cukup lengkap ya. Jadi memang sebetulnya sih masih memungkinkan ya, baik secara pemilihan operatif, tadi udah dokter ini, untuk kita melakukan fertility sparing ya. Kemudian selain pemilihan operatif, juga nanti pemilihan kemoterapi, regimen kemoterapi, dan tentu targeted terapi. Walaupun nanti kalau kita bicara lebih expand lagi sih sebetulnya kita sudah ke preservasinya ke oocyte mungkin ya. Ya, jadi fertilitas itu bukan cuma mempertahankan organ reproduksi. Kalau organ reproduksi tidak bisa dipertahankan, oocyte-nya mungkin bisa dipertahankan. Nah, sehingga dia bisa surrogate mother ya. Mungkin di tempat lain nggak di Indonesia ya. Jadi tergantung teknologi sejauh mana yang kita miliki. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ada di dalam Zoom ini, boleh raise hand, boleh juga mungkin eh, di Q&A ya ada ya. Salah pencet ini. Oke, di Q&A sebenarnya belum ada. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya tanya ke Dokter Winnie dulu ya. Ini mungkin audionya ini kan kebanyakan SPOG kan. Nah, kalau misalkan kita ada pasien nih, udah tahu dari awal sebelum operasi nih. Misalkan ini epitelial atau non epitelial. Pasiennya akan nanya kan, dok, kalau saya masih pengen punya anak, mana yang lebih mungkin untuk ini nanti seandainya hasilnya misalkan epitelial atau non epitelial dok? Soalnya saya sih kayaknya kata-kata misalkan ya, kadang-kadang pasien itu kan dapat dari orang ini. Kata orang kalau sudah epitelial nggak usah lah ini apa namanya itu, karena prognosisnya baik jelek, mending nggak usah lah kita fertility sparing kalau yang epitelial. Ini pasien awam lah anggaplah. Nah, jadi itu penjelasan gimana tuh dokter ini? Karena kan antara dua itu kan sebetulnya yang menjadi krusial itu kan sebetulnya jenis selnya kan. Ya, untuk memutuskan fertility sparing dan stadium sebenarnya mungkin ya. Nah, itu pasien kadang-kadang nggak terlalu paham ya, kalau pasiennya seperti itu. Itu sebetulnya kalau yang paling apa namanya clue-nya tuh, istilah clue-nya itu. Clue-nya tuh kalau ini sudahlah Ya, fertility sparing. ya memang, Silakan dok, silakan dok. iya betul. Iya, makasih dok. Iya memang kalau dilihat dari histologi type ya, jadi memang kalau yang eh apa germ cell memang lebih baik ya dibanding dengan epitelial. Nah, kalau epitelial pada stadium awal memang kita masih bisa apa ya, memberikan harapan gitu kali ya kepada pasien gitu. Tapi kalau sudah stadium lanjut, nah ini memang dilema. Jadi memang kalau pada stadium lanjut, apalagi prinsipnya adalah tidak ada residu gitu ya, zero residu. Jadi memang pada stadium lanjut mungkin tipe epitelial ya kita harus memberikan
data ataupun informasi yang terbaik ya buat pasien bahwa dengan dilakukan complete surgical staging mungkin untuk progression free survivalnya atau disease free survivalnya akan jadi lebih baik gitu pada tipe epitelial. Artinya pada stadium lanjut tipe epitelial mungkin ya harusnya memang tidak ada pada tempatnya untuk dilakukan fertility sparing ya dok ya. Karena apalagi kalau misalnya jenisnya yang clear cell gitu ya, yang mungkin apa namanya sensitif pada kemoterapinya, keberhasilannya juga kadang pada stadium lanjut akan cukup sulit. Mungkin tidak pada tempatnya dilakukan fertility sparing, kecuali misalnya pada stadium yang awal tadi stadium 1A gitu ya atau stadium 1C1. Jadi memang eh, eh, pada stadium lanjut untuk tipe epitelial memang kita harus memberikan data yang benar-benar ya istilahnya jujur gitu kepada pasien dan keluarga bahwa eh, eh, untuk mendapatkan disease free survival yang terbaik ya memang harus zero residu gitu dok. Ya dok, sependapat dok. Saya selama jadi onkolog, epitelial 3C belum ada yang hamil tuh. Iya, Tapi non epitelial udah beberapa banyak yang hamil gitu ya. iya, Yang kebetulan kita konservatif surgical staging gitu ya. Tapi dia memang iya, komplit resected lah, habis semua baik itu di usus maupun di mana kita habisin gitu ya. Cuma iya, kita tinggalin ovarium sama uterus ya. iya betul dok. Tapi mungkin belum rezeki yang untuk yang epitelial yang advance belum ada pasien saya yang hamil. Jadi dari sudut pandang Iya, operasi. Ada lagi silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya Ada? izin menanggapi juga, dokter, boleh dong? Boleh, iya boleh, boleh. silakan. Ya, setuju ya, dokter Winnie dan dokter Irawan. Ini kebetulan saya kemarin ada kasus ini, dokter. Jadi pasien riwayat, ini saya share saja dok ya, kebetulan pas ada kasusnya ini. Jadi pasien ini, sebentar, apakah terlihat ya dokter? Terlihat ya dok ya? Ya jelas 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 dokter Fahmi silakan. Pasien 25 tahun, P0A0, datang itu waktu itu ke FAIR ya, ke AFER waktu itu tahun 2023 bulan 9 itu. Dengan hasil MRI-nya giant multiloculated septated right ovarian. Kemudian dilakukan laparotomi SOD. Kemudian hasil PA-nya itu mucinous adenokarsinoma. Kemudian dirujuklah ke Oncogyn oleh TS Oncogyn oleh divisi kami dilakukan relaparatomi untuk komplit konservatif surgical staging. Nah, waktu itu juga diambil sampel juga ke ovarium yang sebelah kiri, tadi sebelah kanan kejadiannya. Nah, hasilnya no evidence of tumor, artinya sudah dilakukan partial lab juga kita ngambil, kemudian limfadenektomi, omerektomi, appendektomi, dan biopsi. Ini tidak ada evidence, artinya kan 1A ya. Karena 1A dan kebetulan juga menolak kemo, musinus itu kemudian tidak ya hanya dilakukan visit atau follow up saja. Nah, kemudian di bulan Januari ini timbullah massa di abdomen dengan USG ada massa kistik ukuran 8 kali 6 kali eh, ini ya dengan solid part gitu. Jadi itu sebetulnya kalau kita bisa mengambil simpulan ini USG-nya dok. Saat ini kondisinya eh, bagus ya sebetulnya, hanya ada massa di abdomen, kemudian ini hasil labnya masih dalam batas normal. USG saat ini seperti ini dokter. Jadi ada massa di uterus nih, sorry, di ovarium yang sisi kiri yang dulu kita cuman biopsi saja dan itu pun bagus. Ini ada massa lagi, gitu. Jadi itu sebetulnya mengindikasikan bahwa ternyata 1A pun bisa
kambuh gitu ya. Dan itu mungkin kalau dari USG ada solidnya mungkin itu juga bisa jadi maligna gitu. Dan penampakan saat operasi waktu itu bagus gitu. Kita hanya mengambil karena mungkin ya ada sedikit seperti fungsional gitu kita ambil dan itu pun hasilnya PA-nya bagus. Itu dok, mungkin sharing dari kami. Terima kasih. Ya, Boleh tanya Dokter Fahmi, itu Ya, selama follow up apakah nunggu hamil spontan atau langsung IVF? Ada program IVF gitu? Nggak ada. enggak dok, enggak dok. Ini Nggak ada. kebetulan pas enggak karena kalau biasanya kalau di kita itu tergantung tergantung keuangan ya. Oh iya iya iya. Memang, Iya. memang untuk misalkan oocyte preservation, misalnya kita konsul ke VER dulu. Kalau dia belum mau menikah, itu kita konsulkan ke VER, kemudian diambil oocyte preservation tadi. Oocyte-nya diambil, dia distimulasi dulu beberapa waktu, kemudian di tadi diambil, kemudian disimpan. Nah, simpannya tuh ada biayanya gitu. Jadi itu yang biasanya terjadi. Kalau mau kemo biasanya juga diberikan, kalau dari VAR itu diberikan GnRH agonis gitu. Minimal 10 hari. Jadi sebelum kemo 10 hari, ada waktu 10 hari dari injeksi tadi. 10 sampai 14 hari, kemudian baru kita kemo. Hmm, ya ya Hasilnya kebetulan BPJS. Dan memang secara keuangan tidak mendukung. ya ya. Makasih. silakan Dokter Topan, Ibu Sekjen. Iya, iya, ini memang karena nggak ada Q&A, saya niatnya mau ikut meramaikan ya, Dokter Irawan, mohon izin, ini Dokter Fahmi, Dokter Winnie, luar biasa ya. Jadi ini kebetulan ini istimewa nih sebenarnya Dokter Irawan ya, ini kan bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia ya, World Cancer Day tahun 2026 dengan temanya tuh saat ini adalah United by Unique gitu ya. Jadi mari kita bersatu dalam keunikan gitu ya. Jadi memang betul, tadi saya setuju ya, tadi yang disampaikan Dr. Winnie di depan, tadi sama Dr. Fahmi, ternyata memang kalau kita melihat sel paru itu kan betul-betul menantang ya pada epitelial tentunya ya. Ya pada non epitelial jelas apa memang usia muda menjadi kelompok yang memang sering menderita non epitelial gitu ya. Tapi kalau kita melihat data sendiri, tadi kalau sampaikan dari Dr. Fahmi, di usia 44 tahun kurang itu adalah 13,9% ya Dr. Fahmi ya. Nah, kalau di data kita nih, ini sekaligus laporan kepada profesor dokter sekalian, dari kanker registry kita sendiri ya, selama 25 tahun lamanya, dari 2020 sampai 2025, itu ternyata epithelial cancer usia di bawah 35 tahun itu 10%. Gitu. Jadi kalau melihat data dari yang tadi disampaikan dokter Fahmi, kurang dari 44 tahun aja 13,9%, sedangkan kita adalah di bawah 35 tahun aja 10%, artinya kita lebih banyak lagi gitu ya. Gitu ya. Jadi ini tentang kita bersama gitu ya. Jadi sekali lagi memang untuk PARP inhibitor ataupun targeted terapi saat ini memang dari PMPK kita sendiri panduan yang kita sudah susun dari MUDI dan memang apa namanya kita memang sebagai expert yang diundang dalam BPOM itu kita sudah masukkan ya dalam panduan dan itu sudah disetujui oleh BPOM untuk apa maintenance terapi untuk sel paru ini ya mudah-mudahan apa titik serangnya ke depan nanti banyak farmasi ataupun company yang menyusun ataupun membuat obat serupa sehingga lebih murah ya dokter Irawan termasuk targeted terapi ya dan imunoterapi ke depan ya karena memang konsep untuk cancer kan imunologi begitu ya. Jadi terima kasih luar biasa inspirasi walaupun ini pertanyaannya belum ada ya. Tapi saya lapor juga ini harusnya tergabung 252 peserta nih, Dokter ini, Dokter Fahmi, Dokter Irawan ya. Tapi ternyata yang join baru 100 orangan ya, kurang ya. Jadi 150-nya mungkin sibuk ya. Ya, terima kasih sangat-sangat luar biasa presentasinya. Ya, demikian saja Dokter Irawan sekaligus melaporkan beberapa hal. Terima kasih. Ini ada pertanyaan nih untuk Dokter Winnie sama Dokter Fahmi. Berapa kali boleh hamil lagi pada kasus fertility sparing kalau telah hamil satu kali? Silakan, monggo siapa yang mau menjawabnya. Iya, kalau dari saya selama tidak ada bukti dia terjadi residif silakan aja. Mau 2 kali, 3 kali boleh.
Yang penting follow up pada saat kehamilan atau setelah persalinan, kalau misalnya tidak ada bukti dia terjadi residif sih tidak masalah. Ada tambahan Dr. Fahmi? Ya, sepakat dengan Dr. Widior ini. Jadi, sebetulnya kita harus melihat ya tadi, kalau masalah berapa kali hamil memang tidak ada di guideline, tapi guideline-nya adalah kalau sudah cukup anak, ya silakan komplit melengkapi surgery-nya gitu. Kalau sudah cukup anak, yang direkomendasikan pada epitelnya yang memang ada predisposisi genetik gitu. Jadi kalau ada mutasi BRCA ataupun mutasi di HRD-nya, itu sebaiknya memang komplit gitu, dikompletkan surgery-nya gitu ya. Tapi itu case by case, artinya seperti tadi Dr. Gani sampaikan, kalau memang nggak kambuh lama ya epitelial itu case by case gitu. Termasuk yang germ cell itu juga case by case kecuali, non epitelial itu case by case kecuali yang germ cell. Germ cell itu tidak rutin direkomendasikan untuk komplit langsung tuh nggak seperti POT, borderline itu juga tidak. Itu Dokter Irawan. Berarti kalau dia seksio maksimal 3 kali ya. Kalau normal bebas cuma 10 kali ya. Tapi harus ke Dokter Irawan gitu ya dok. Seksi. Dikasih obstetrik berarti ya. Mungkin sebelum sambil nunggu yang lain bertanya tuh jarak dari pengobatan baik itu kemo maupun targeted terapi sampai dia boleh hamil lagi itu supaya aman gimana dok? Berapa lama nih? Ya, oh ini sudah selesai nih. Nah, boleh hamil nggak? Saya nih pengen hamil. Jaraknya berapa lama dok? Itu yang mungkin juga sering ditanyakan dokter. Silakan dok. Ya kalau di Esrai guideline tadi untuk epitel itu 1 tahun setelah komplit terapi ya dok. Jadi setelah komplit terapi 1 tahun dia boleh. Untuk yang BOT kan karena terapinya pembedahan aja, dia boleh langsung hamil. Kemudian yang untuk non epitel dia diberi waktu 6 bulan setelah komplit dari terapi. Ya Ya, kan setuju. selama ini yang ada guideline tuh yang PTG gitu ya. Iya, kalau PTG udah jelas ya Iya, berapa lama boleh hamilnya gitu ya. iya. Kalau yang ini belum gitu. Ada lagi mungkin dari audiens? Kalau tidak ada mungkin ada closing statement dari Dr. Winnie dan Dr. Fahmi. Silakan Dr. Winnie dulu kali. Iya, ya. Jadi mungkin apa sedikit informasi aja. Jadi memang kalau pada ditemukan pasien dengan kista ovarium mungkin diperkuat untuk diagnostik, terutama teman sejawat Obgyn yang pasti akan melakukan USG. Jadi kita perkuat diagnostiknya arahnya kemana, sehingga kalau memang curiga ganas, tidak jika dilakukan tindakan pembedahan misalnya bisa eh, berkolaborasi dengan sejawat ginekologi onkologi atau misalnya jangan sampai terjadinya ruptur gitu ya. Dan kalau memang apa namanya tindakan pembedahan mungkin kalau yang sejawat Obgyn yang di perifer sudah tahu misalnya curiga ganas mungkin ya bisa berkolaborasi dengan apa namanya sejawat ginekologi onkologi itu untuk yang karena terutama pada usia muda sehingga apa namanya stadium 1A-nya mungkin bisa tercapai sehingga untuk fertility sparingnya itu bisa tercapai juga. Demikian Dokter Irawan. Dr. Fahmi, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya lebih ke yang usia muda. Jadi kalau ketemu pasien dengan masa adneksa usia muda, sudah sejak awal mungkin kita ada di pikiran kita bahwa ini kandidat untuk fertility sparing surgery. Jadi mungkin bisa dilakukan tadi. Kemudian kolaborasi dengan TS lain seperti fertility endokrinologi reproduksi dan juga mungkin bisa dibicarakan di multidisiplin karena termasuk laboratoriumnya tadi penyimpanan oocyte-nya kemudian freezing-nya juga di sejak awal sudah kita tentukan karena menyangkut biaya juga
kemudian menyangkut penyimpanan juga, dan misalkan seandainya fertilitasnya dari awal sudah terganggu, misalkan suaminya sudah azoosperm atau apa, itu kan kita bisa dari awal sudah mengetahui. Mungkin kolaborasi itu dokter yang lebih saya tekankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Winnie dan Nailo. Mungkin jadi teman-teman semua, jadi memang kalau kita memiliki pasien CA ovarium, sebetulnya CA ovarium ini kandidat yang cukup baik untuk fertility sparing ya. Dalam beberapa hal dia lebih mudah daripada endometrium karena ovarium ini cuma sebelah yang kena, uterus dan ovarium satu masih bagus. Kalau endometrium ya yang rusak itu yang tempat hamil gitu. Jadi betul-betul dilematis sekali gitu ya. Memungkinkan kita untuk completely resected dan tanpa mesti mengganggu fungsi fertilitas yang sisi lainnya gitu ya. Dan seperti yang disampaikan Dr. Winnie tadi, kalau kita usia muda itu perlakuan preoperatif assessment-nya mungkin harus lebih baik. Nggak ujuk-ujuk abis USG ini operasi nih. Jadi mungkin masih butuh CT scan atau MRI yang lebih detail lah supaya nanti keputusan-keputusan itu tepat gitu ya. Di samping itu dari awal penanda tumor mungkin cukup menjadi perhatian kita, dan selanjutnya kalau memang jenis-jenis yang non epithelial kita harus lebih berani gitu ya untuk fertility sparing gitu ya, karena secara evidence sebetulnya itu dia bagus untuk survival dan juga sehingga kita memungkinkan untuk fertility sparing. Mungkin itu saja sebelum mungkin kata penutup dari sekjen kita, Dr. Topan, yang bisa merangkum semua diskusi tadi hari ini, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Irawan. Saya rasa sudah terangkum dengan sangat baik oleh Pak Moderator. Ini para bos semua nih. Saya apresiasi luar biasa, Dr. Irawan, bos di Palembang, ya, Dr. Fahmi juga di Jogja, Dr. Winnie di Darmais itu bisa meluangkan waktu untuk asobi kita ya. Jadi mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat. Tapi intinya memang ini sangat menantang ya. Mudah-mudahan di berapa mungkin 5-10 tahun, 15 tahun nggak tahu kita ada di mana ya, Dr. Irawan ya. Mudah-mudahan Farouk epithelial ini menjadi satu komprehensif ya penanganan pada usia muda dan menjadi ya terapi-terapi itu bisa terjangkau ya tentunya di Indonesia gitu ya, karena kita tahu sebenarnya di luar negeri itu udah semuanya udah dikerahkan ya targeted immunoterapi segala macam dengan hasil yang promising ya, tapi masalah kendalanya adalah di Indonesia masalah pembiayaan. Nah ini buat kita bersama bagaimana organisasi profesi kita bisa memberikan lah ya semacam persuasi kepada pemerintah ya sehingga bisa menjadi prioritas utama ya tentu untuk kesehatan reproduksi perempuan dan menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Dr. Irawan, Dr. Siswi, Dr. Fani, really appreciate. Terima kasih Bu Sekjen. Saya kembalikan kepada Mbak Dewita Nilasari selaku MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kita sore hari ini dengan Dr. Irawan dan Dr. Tovan serta narasumber kita sore hari ini Dr. Winnie dan Dr. Fahmi untuk diskusinya yang sangat bermanfaat mengenai kanker ovarium usia muda dari fertility sparing hingga terapi target. Semoga diskusi kita sore hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-hari. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian Hasogi seri ke-203. Terima kasih kami sampaikan kepada para guru besar, dokter spesialis onkologi ginekologi, dan dokter-dokter obgyn yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat ini. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka Hasogi seri kali ini dapat diakses di akun YouTube kami. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam Hasogi di minggu depan, yaitu seri ke-204, karena akan mengupas topik yang tak kalah menarik, yaitu mengenai kanker serviks usia muda, fertility sparing, trachelectomy, konservasi ovarium, dan strategi terapi pada stadium awal. Akhir kata, mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya Hasogi kali ini. Saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irawan, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih.